jangan nonton Captain Marvel sebelum selesai menonton review ini. Halo Fanseeker, sekarang saya sedang berada di Lotte Shopping Avenue Mall menghadiri premier pemutaran perdana hari ini Captain Marvel. Saya janjian sama istri saya dan anak saya. Seperti kita tahu, Marvel Studio ini mengeluarkan selalu film di saat summer atau year end, dan juga film di antaranya film besar yang budgetnya gede banget dan pasti akan sukses kayak Avengers dan sebagainya, dan juga film yang movie yang lebih mungkin budgetnya lebih mediocre ya, seperti Black Panther dan sekarang Captain Marvel. Nah, sebelum diputarnya film ini banyak sekali orang-orang yang punya ekspektasi yang rendah terhadap filmnya, merasa kalau filmnya ini kayaknya film nggak terlalu penting dan sebagainya. Mereka meng-underestimate, dan saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Cuman kita akan buktikan. A few moments later. Ini Mas Darren. Baru bangun tidur. Tidurnya cuma 5 menit aja. Ya, mamanya sakit. Barusan beres nonton. Mas Darren nungguin Spider-Man-nya nggak muncul-muncul. Kita keluar dulu dari studio, nanti ada reviewnya setelah ini. Nah, Fanseeker, sekarang saya sudah kembali di studio saya, pulang dari XXI tadi. Dan pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah saya nggak mau terkontaminasi oleh banyaknya negative ranting Rotten Tomatoes atau apa yang bilang kalau ini kayaknya nggak terlalu bagus, mereka punya harapan yang kecil tentang film ini dan sebagainya. Saya datang dengan satu harapan yang positif untuk menghibur diri, dan setelah saya pulang, for your info, saya terhibur sekali. Dan apakah film ini worth untuk ditonton atau tidak? Tunggu, dengarkan review dari saya. So, jangan nonton Captain Marvel sebelum selesai menonton review ini. Dan satu lagi adalah, tolong di notes bahwa saya bukan seorang Marvel fans atau DC fans. Tidak ada sedikit pun membaik-baikan atau menjelek-jelekan sesuatu. Di sini saya sebagai seorang penikmat, pencinta pop culture, superheroes, baik komik, movies, action figures, dan semuanya. So, itu catatan untuk kalian. Dan mari kita masuk ke 10 fakta yang harus kamu tahu sebelum kamu nonton Captain Marvel. Oke, fakta yang pertama. Captain Marvel ini menceritakan tentang seorang penerbang yang some ways menjadi seorang superheroes, female superheroes, maybe the most powerful female superheroes, yang bernama Carol Danvers. Nah, si Carol Danvers ini diperankan oleh seorang peraih, bukan nominasi ya, bukan hanya nominasi, bukan nominator saja, tapi dia adalah seorang yang mendapatkan Oscar yang bernama Brie Larson. Oscarnya film Room, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya nggak terlalu ingat. Dan so, kamu mungkin akan mendapatkan sebuah Oscar performance dari seorang Brie Larson ini tadi. Dan ini saja sebenarnya sudah worth it banget kamu nonton film Captain Marvel ini. Dan fakta yang kedua adalah film ini mengandung satu flashback atau satu kisah yang diulang kembali, sehingga akan lebih membuat sebuah cerita menjadi lebih dalam lagi, karena karakter-karakter di dalamnya akan dikenalkan lebih dalam lagi. Kita akan melihat karakter-karakter yang ada di film MCU yang sudah pernah kita tonton, bahkan beberapa mungkin yang sudah nggak ada di situ, akan diceritakan awalnya, asal muasalnya, dan itu menarik banget untuk ditonton. Oke, dan kalau 2 alasan itu saja tidak cukup, nah ini adalah fakta dan alasan yang ketiga, the third reason why you must watch Captain Marvel.
yaitu banyak sekali artefak 90s yang bertebaran. Untuk orang-orang yang lahir di tahun 70-an seperti saya, lahir tahun 80-an, kalian semua pasti akan deket banget dengan setting film ini. Ada banyak sekali seperti trucker cap, kemeja flannel, dan kaset video. Millennials pasti nggak tahu kaset video itu apa, karena mereka sekarang nonton video di streaming atau mungkin pakai Blu-ray atau apapun itu. Nah, kaset video di mana di situ ada tempat menjual dan menyewakan kaset video. Kalau kita lihat di trailernya itu di awal film itu muncul, dan itu mengingatkan banget zaman saya waktu kecil dulu, di mana kita masuk ke tempat persewaan kaset video saat akhir pekan dan kita memilih film untuk kita sewa. Betul, orang dulu menyewa filmnya. Mereka nggak punya Netflix, mereka nggak punya Hulu, mereka nggak punya apa yang kamu punya sekarang. Dan ini menarik buat ditonton, dan setelah pulang nanti kamu harus jelasin atau nanya kepada orang yang lebih tahu. The fourth reason, alasan keempat adalah dikenalkannya atau diolahnya lebih mendalam lagi karakter-karakter yang selama ini kita tonton hanya sebagai pemeran pendamping seperti Skrulls, Rush yang bisa merubah, atau shapeshifter, mereka bisa merubah penampilannya, bahkan bisa mengambil memori orang yang ditiru tadi pada memori terakhir mereka. Luar biasa sekali, karena nanti ini akan bisa jadi plot twist yang mungkin akan bisa, saya nggak tahu, di film-film Avengers nanti dan sebagainya. Saya nggak mau kasih spoiler di sini, tetapi ini adalah ras yang unik sekali. Mereka bisa menyerupai apapun yang mereka mau. Telinganya panjang dan kulitnya seperti apa ya? Seperti buaya, atau mereka kayak ada, ya kalian harus nonton deh. Nah, berikutnya lagi yang harus kamu tahu adalah Captain Marvel ini adalah appetizer, makanan pembuka. Makanan yang akan dihidangkan dulu sebelum makanan utama, di mana film Avengers hanya dalam waktu beberapa bulan atau mungkin minggu lagi kalau hitungannya akan kita saksikan bersama-sama secara global di teater kesayangan kita, di mana di situ akan dilanjutkan lagi cerita yang sempat tayang kemarin dan belum selesai, di mana Thanos akhirnya menyepi di sawah-sawah. Dan apakah yang akan terjadi? Ini amat sangat berkaitan. Dan ini adalah makanan pembuka saja sebelum The Endgame atau Avengers yang terakhir nanti itu akan muncul. So kalian harus nonton, karena kalau nggak nonton pasti rasanya kurang afdol, dan nanti mungkin akan bingung pas loh ini tiba-tiba muncul di film Avengers ini. Nah, karena ini benar-benar sepertinya sebelum Avengers, kejadiannya adalah yang sekarang. Walaupun ternyata kejadiannya itu mundur 20-an tahun ke tahun 1995, di mana setting film ini terjadi. Luar biasa banget, saya kayak nonton film Top Gun digabungin dengan film Marvel Cinematic Universe, dan ini satu pengalaman yang buat saya luar biasa. Apalagi kalau fansiker sekalian nonton bareng sama family yang berasal dari dua generasi yang berbeda ini tadi. Dan alasan keenam dan fakta yang keenam mengapa kamu harus menonton Captain Marvel adalah komedi yang pas antara komedi, action, dan cerita superhero ini dimix dengan pas. Rasanya komedi itu muncul setiap beberapa menit sekali, dan ini khas banget film Marvel yang lebih ramah kepada banyak usia dibandingkan film DC yang lebih mungkin dewasa dan dark. Kedua-duanya punya satu hal yang kelebihan yang mungkin dimiliki, dan saya pikir ini yang harusnya saling dipertahankan. Film ini Marvel banget dan harus ditonton bersama orang terdekat kamu. Kalau nonton sendiri rasanya kurang seru saat melihat sesuatu, ketawa bareng, membahas sesuatu, bahkan hal-hal yang mungkin Easter eggs di situ, ada sesuatu yang mungkin kamu bisa bahas setelah film ini, atau mungkin kamu akan nonton 2-3 kali lagi untuk lihat, oh ternyata ada itu tuh di situ tadi. Nah, ini menarik banget, dan ini adalah alasan keenam kamu harus nonton. Alasan ketujuh adalah kamu akan melihat satu moment of truth. Moment of truth itu biasanya kalau ada dalam satu film, di sini ada satu hero atau heroine yang sedang berusaha, terus kemudian
tertimpa satu masalah atau musibah, dia turun ke titik terendah, terus dia merangkak naik, dan ternyata dia akan ada di titik yang lebih tinggi dibanding titik saat dia memulai. Ada momen itu, terutama kalau kamu wanita, ada girl power yang akan dimunculkan di sini. Ada sesuatu yang berhubungan dengan humanity, yang ternyata itu adalah the most powerful superhero power yang sebenarnya bisa dimiliki oleh semua orang. Menginspirasi sekali. Ini adalah film yang mungkin akan menginspirasi, terutama kalau kamu wanita atau kamu merasa pernah mengalami satu kegagalan, berusaha lagi, dan akhirnya berhasil melebihi apapun yang kamu inginkan. More than you exceed. Nah, jadi ini sesuatu yang harus kamu tonton, sesuatu yang akan setelah pulang kamu akan ngerasa lebih bersemangat lagi. Maka alasan ketujuh adalah alasan yang paling tepat untuk kamu menonton Captain Marvel. Dan alasan kedelapan adalah Captain Marvel ini sepertinya memiliki superhero ability yang luar biasa besar, luar biasa kuat. Saya pikir kenapa dia disimpan juga paling akhir. Kalau saya boleh mengira, mungkin ini adalah faktor yang akan digunakan untuk melawan Thanos di Avengers Endgame. Kekuatannya ini luar biasa sekali. Saya nggak pengen bocorkan apa, terutama kalau kamu belum pernah baca komiknya. Dan ini adalah kekuatan yang paling luar biasa dari si Captain Marvel ini tadi. Dia bisa... Penasaran kan? Mendingan kamu nonton. Saya nggak mau spoiler di sini. Tapi ini luar biasa banget dan kamu harus nonton. Alasan ke-9, fakta ke-9, kenapa kamu harus nonton Captain Marvel. Ada special effects yang luar biasa. Bukan special effects dalam artian kolosal dan sebagainya. Itu sudah kita tonton di film-film yang sebelumnya atau film yang bukan MCU. Tapi special effects di sini adalah saat kita akan melihat aktor-aktor yang pernah muncul di film Avengers sebelumnya yang dibuat sebelum tahun 2010 maybe, dan kemudian sekarang muncul dengan wajah yang lebih muda. Benar banget, lebih muda. Dan saya ingat sebenarnya pernah menonton aktor ini di film pada tahun yang sama, mukanya ya kayak begitu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa saat melihat seseorang yang sudah ada beberapa meter di bawah tanah, sudah dimakamkan, muncul tersenyum buat kita semua, dan ini luar biasa banget. Dan ini adalah alasan ke-9, kamu bisa melihat sesuatu yang luar biasa muncul di sini. Ya mungkin bukan baru, tapi pas dengan setting tahun 95, dia muncul di situ, rasanya ini benar-benar kayak beneran seperti itu. Nah, alasan ke-10 adalah, dari dulu saya selalu bertanya-tanya, Avengers ini asalnya dari mana sih? Namanya kenapa kok pembalas atau offense itu kan revenge, itu pembalas dendam, offense, kenapa kok Avengers? Nah, kalau kamu pengen tahu dari mana nama Avengers itu berasal, kamu harus nonton Captain Marvel ini, karena dari semua film nggak pernah dijelasin kenapa namanya Avengers. Mereka terima-terima aja, Captain America, Iron Man, Ant-Man, Spider-Man, semuanya ya nggak pernah nanya Avengers ini dari mana. Tapi sekarang, sebentar lagi, kamu akan tahu. So itu tadi adalah 10 reasons why you must watch Captain Marvel. Besok, lusa, cepetan beli sekarang. Karena saat ini, saat saya bicara kepada kamu, di bioskop cuma ada 2 film. Captain Marvel dan Dylan 1991. Settingannya sama-sama tahun 1990-an. Ini akan menarik kalau kamu nonton sama orang-orang yang berasal dari generasi itu seperti saya. Jadi kalau kalian nanya kepada saya, worth it atau enggak? Worth it banget. Kamu harus nonton, terutama kalau kamu menunggu-nunggu banget Avengers The Endgame nanti. Nah, tapi kalau ditanya apakah ini filmnya bagus banget atau tidak, saya lebih pilih nonton Black Panther maybe, atau kalau dari DC Wonder Woman. Tapi still, saya juga nonton ini di hari pertama seperti film sebelumnya, dan saya enjoy movie ini. Mungkin saya akan putarkan, ini adalah trailer, official trailer ya dulu. Nah, ini tempat persewaan video yang tadi saya bilang. Orang-orang zaman saya dulu nyewa film di tempat seperti itu, nggak nonton Netflix dan sebagainya. Lihat, video-video ini stacking seperti itu kasetnya.
Masih menggunakan kostum Star Force. Space invasion, big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up until I met you today. Nick Fury waktu masih muda. You're not from around here. It's hard to Mirip explain. di salah satu film tahun 93-94 wajahnya. I keep having these memories. Mirip Top Gun, tapi cewek. I think I had a life here. Ini yang saya bilang kegagalan terus bangun lagi. Star Force dipimpin oleh Jude Law. You have no idea what threats are out there. Sudah ada Scroll, We can't do this alone. Free, We need you. I'm not what you think I am. itu trailer yang pertama. Kita lihat trailer yang kedua. Ini second trailer. So, Skrulls are the Skrulls. bad guys. Menyamar jadi salah satu manusia. And you're a Kree. Dan dia adalah Kree. Some noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Jadi manusia atau Kree? Nah, Star Force. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn. I keep having these. Dijelasin di sini kalau sebenarnya dia diambil oleh suku Kree dan kemudian dirubah jadi salah satu di antara mereka. Makanya tadi darahnya biru kali ya, hijau. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Kita pernah lihat pesawat yang sama di The Avengers, tapi versi modernnya. What you really are. I think I had a life here. What are you telling me? You've come a long way. But you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. I've seen the cutest little thing. Aren't you cute? And what's your name? Earrings? Nick Fury waktu masih muda tadi. Dan saya harap kamu semua setuju seperti saya, kamu harus nonton. Dan saya akan tutup non-spoiler review ini dengan satu pesan yang disampaikan oleh film Captain Marvel. Don't start a war, but end it. Jangan memulai peperangan. Kalau bisa, akhiri peperangan yang kamu lihat. So, kalau kamu merasa kamu melihat sesuatu kamu yakin dan kamu ingin sebarkan, lihat satu kali lagi.